sebenarnya kita ini di Perkim bagaimana ya? Mau bergerak juga agak kalau di istilah agak banci-banci begitu. Kenapa? Kawasan pemukiman itu sebenarnya itulah cipta karya, Pak. Saya tidak ingin membanggakan diri, tapi saya menerima beasiswa untuk belajar tentang perumahan pemukiman ini cukup lama, 2 tahun. Beasiswanya dari PU. Jadi kalau kemudian kegiatan kawasan pemukiman berada di cipta karya, maka rata-rata dinas Perkim itu lebih banyak melakukan kegiatan perumahan. Kawasan pemukiman itu nyaris tak pernah tersentuh. Saya kasih contoh di kabupaten. Sampai hari ini saya tidak pernah menangani di kawasan kumuh. Tidak pernah menangani PSU ini. Kenapa? Karena tidak ada anggarannya di sana. Yang ada justru dari kementerian. Parahnya lagi, usulan untuk mendapatkan PSU itu tidak melalui kabupaten kota, tidak melalui provinsi, langsung ke kementerian. Begitu kita selesai, ada masalah kita dilibatkan. Begitu selesai, kita diminta untuk menandatangani penyerahan aset, lalu kita yang akan memelihara. Kan gila itu namanya. Kita harus dimintakan mensertifikasi penyerahan aset yang diberikan. Maka itu saya kadang-kadang kalau orang bicara ini banyak-banyak konsepnya RP 3KP, RP 2KPKP, saya kadang-kadang tidak suka membahasnya begini, Pak. Lebih baik real aja di lapangan itu. Toh pada akhirnya ini begitu jadi dokumen ada di lemari. Di saat penyusunan range apa semua ini tidak dipakai. Sampai hari ini, Pak, di Kabupaten Gorontalo itu PSU hanya kegiatan yang ada dari kementerian, bantuan PSU itu. Itu pun kita tidak pernah tahu bagaimana itu developernya tiba-tiba dapat bantuan, tiba-tiba kita dapat SK, ada penerima, kan ada ini si baru. Kalau dulu sebelum ada Permen PUPR nomor 3 dan nomor 7 tahun 2022 itu, kan masih melibatkan kabupaten kota. Setelah itu masih di Kemenpera, perumahannya masih di Kemenpera, kan masih melibatkan kabupaten kota, minimal kabupaten. Begitu masuk di PUPR, nyaris tidak ada peran ini kabupaten kota. Maka saya lebih condong mengusulkan saja ini di perumahan, kita bicara menangani perumahan saja supaya jelas, tidak lagi dipanggil-panggil BPK, tidak panggil-panggil KPK untuk bicara ini yang lain-lain. Jadi kalau cuma rumah itu lebih enak, kita bisa beramal untuk orang-orang banyak. Kan enak lihat orang yang rumahnya semua rubuh, orang kasih dia senyum bahagia, itu enak. Daripada ini urusan kawasan pemukiman kemudian berhubungan dengan proyek-proyek, belum orang periksa, kejaksaan periksa, polisi periksa, ini sama periksa. Lebih baik tidak ada proyek, Pak. Gitu. Program saja ya? Program saja. Untuk PSU ini, Pak, selama begitu saya masuk di perumahan pemukiman ini jumlah perumahan yang ada di kabupaten, tapi untuk penanganan terhadap prasarana dan sarana utilitasnya itu lebih banyak bersumber dari APBN. Adapun satu paket dana dari APBD itu tahun 2021, tapi rata-rata yang dilakukan adalah bantuan PSU pemerintah melalui Satker penyediaan perumahan. Dari 49 itu kita sudah diserahkan 22 paket yang diserahkan dari 2012 sampai 2019. Kemudian ada 9 paket masih dalam proses serah terima. Itu proyek yang dilakukan dari tahun 2020 sampai 2021. Kemudian ada paket bantuan PSU perumahan dalam tahap pemeliharaan yang tahun anggaran 2022, ini tahap 2 pemeliharaannya. Kemudian di tahun 2022 juga di tahap 3 kita dapat 4 paket bantuan. Total anggaran yang dikucurkan dari 2012 sampai 2022 di Kabupaten Gorontalo ini sekitar 23 miliar 452 miliar sekian. Dan ini lebih banyak pada perumahan bersubsidi seperti yang disampaikan tadi.